Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam marartu laylata usriya bi birijalin tukradu shifahuhum bima qaridu min nar. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lewat sapa ingsun laylata usriya ing dalem bengi den lakokaken sapa bi ingsun birijalin tetemu kelawan pira-pira wong lanang tukrodu kang den gunting apa syifahuhum pira-pira lambene rijalin bimako ridho kelawan pira-pira gunting min narin saking geni. Fakultuh nuli ngucap sapa ingsun, man ing iku sapa, man ing iku sapa antum utawi sira kabeh. Qalu jawab sapa rijal, kunna ono sapa kita iku nak muruh perintah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan, wala naktihi lan orang ngelakoni sapa kita ing al khair, lan orang ngelakoni sapa kita ing al khair, wa nanha lan nyegah sapa kita anis syarri saking olo, wa naktihi lan nekani sapa kita ing asyar, lan nekani sapa kita ing asyar. Wa hadzal wa'idu utawi ikilah ancaman, utawi ikilah ancaman iku innama yatahaqqaqu angin pastine dadi nyoto, iku innama yatahaqqaqu angin pastine dadi nyoto opo al-wa'id fi haqqi man ing dalam hake wong yada'u kang ngajak sapa man ilallahi maring Gusti Allah ala niyatid dunya ing atase niatan dunya ing atase niatan dunya wa yahussu lan ngegerei sapa man, lan kegerei sapa man alal khairi ing atase kebagusan, wa huwa halih utawi man iku musirrun kang netepi, iku musirrun kang netepi atau terus-terusan ala tarkihi ing atase ninggal al khair, ing atase ninggal al khair. Wa yuhadziru lan meden-medeni sapa man minasyarri saking olo, wa huwa halih utawi man iku musirrun kang netepi ala fi'lihi ing atase nglakoni asyarri, ala fi'lihi ngatase nglakoni asyarri riyaan krana pamer, wa sum'atan lan amrih den rungu, wa
sum'atan lan amrih den rungi. Fa amman moko anapun utawi wong, fa amman moko anapun utawi wong yad'u kang ngajak sapa man ila babillahi maring lawange Allah, wa huwa halih utawi man ma'azalika ing dalem sertane mengkono-mengkono yad'u iku yalumu maitu sapa man, iku yalumu maitu sapa man nafsahu ing nafsune man, wa yanhaha lan nyegah sapa man ing nafsahu, lan nyegah sapa man ing nafsahu anit taksiri saking pepeko, wa yahussuha lan kegerei sapa man ing nafsuha. Gini ki, wa yahussuha lan kegerei sapa man ing nafsahu itu ala tasmiri ing atase jancut atau semangat, ala tasmiri ing atase jancut. Fan najatuh moko utawi selamat, moko utawi selamat iku marjuun. Kalau yang ada taknya iku marjuwatun, iku marjuwatun kang den arep-arep lahu kadue man, lahu kadue man wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah, lan ing atase saben-saben tingkah. Falladzi moko utawi wong ya'lamu kang ngerti sapa alladzi, wala ya'malu lan orang ngamal sapa alladzi, iku ahsanu luweh bagus apane halan tingkae, wa arsyadu lan luweh bener, wa arsyadu lan luweh bener apane tariqatan dalane, wa ahmadu lan luweh pinuji, wa ahmadu lan luweh pinuji apane akibatan pungkasane, minalladzi tenimbang wong, minalladzi tenimbang wong la ya'maluh kang ora ngamal sapa alladzi, wala ya'lamu lan ora ngerti atau ora weruh sapa alladzi. Pun tadi sore itu kita mendapatkan satu nasihat besar yang menjadi peringatan besar untuk selalu kita perhatikan dalam setiap waktu, khususnya bagi kalangan para santri yang di situ diberi anugerah berupa ilmu sareng Gusti Allah gitu ki. Bahwasanya peringatan yang begitu mengerikan ini adalah orang-orang yang di situ selalu berbicara tentang kebaikan, namun dirinya tidak mau untuk mengamalkan. Ada koca alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Tapi kita harus pahami orang yang dimaksud ini adalah siapa. Nanti akan dijawab di sini. Dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ilan nar fatandaliku aktabu batnihi. Jadi nanti di neraka itu ada orang alim. Kayaknya tak semua orang alim itu selamat. Ada orang alim yang diperintah oleh Allah untuk memasukinya, artinya memasuki neraka. Ketika masuk ke dalam neraka, tiba-tiba isi perutnya itu muntah, keluar, menjan bahasa Madura nika ngulpa. Berarti sedaja esena tabu perok ateh ginjal sedaja nika keluar kabeh. Gitu nggih. Fayaduru biha finnar. Orang alim tersebut karena pun kesakitan
isi perutnya sudah keluar semua, akhirnya dipeganglah isi perut itu sambil muter-muter berada di dalam neraka. Jadi reng alim ni kepaki termuter dalam neraka ngibe esen tabun kena. Mengku perut ni keler-keler. Coba kita bayangkan. Ambiar men ajeling membayangkan gitu atau ngedingaki cerita nikah sampean malas jadi orang alim. Sampean malas jadi orang alim, tapi nikah satu cerita kisah ancaman bagi orang alim seoning tapi tak ngamal lagi. Lain lagi nanti urusannya men orang saya tak bojong atau orang bodoh saya tak gelem nyari ilmu. Ibu dekat bisa kan. Cuman ini dalam bab ini sekarang ini. Akhirnya di situ karena merintih kesakitan sampai penduduk neraka itu datang semua. Dotengkapi ahli neraka nikah akumpol pas ngocak penduduk neraka yang lain itu. Siapa yang merasa kesakitan ini? Suara dari mana itu? Dan kenapa dia? Tanya akhir malaikat ini jawab. Jawaban daripada malaikat, innal ab'ada kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi. Orang yang jauh yang sedang kesakitan itu, dia dulu semasa hidupnya selalu memerintahkan kebaikan, namun dia tidak pernah mengerjakan. Detik guru, detik kiai, detik ustadz, detik penceramah, jadi mubaligh, jadi tokoh masyarakat, selalu merintah kebagusan tapi aben tak pernah ngelakonin. Wa yanha 'anis syarri wa ya'ti. Dia itu mencegah atau melarang manusia dari keburukan-keburukan yang ada, namun dia berada di garda terdepan untuk melakukannya. Melarang menosah untuk tidak maksiat, tapi dirinya di situ yang menjadi orang pertama yang maksiat. Lah nikah nanti siksanya ya kayak tadi, masuk ke dalam neraka dalam kondisi perutnya semua isinya di situ keluar. Kayak apa sakitnya? Nyari dokter tak nemu dokter kan? Cobalah sampean bayangkan. Pon ini satu contoh ancaman. Ada contoh yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah ada marartu lailata usriya bi rijalin tukradu shifahuhum bimaqarid. Pada malam Isra, berarti Nabi Muhammad melakukan perjalanan di malam hari mulai dari Masjidil Haram sampai ke Palestina. Dalam perjalanan itu Rasulullah ketemu sarang gerombolan leng laki, sekelompok orang laki-laki yang sedang diguntingi lidahnya. Cilen nikah guntengen. Guntengen ini kebeni gunteng sebenarnya kutuku ke sebeni. Make le gunteng dari kutuku sebeda. Nyaman cile gunteng bakun sakit. Tapi gunting nikah bimaqarido minnar, diambil dari api neraka. Tahu saken gunting, apa neraka nyeding ke jila ini pun seksaan. Ini kaki gunting. Fakultu man antum. Rasulullah ada man antum. Peserah sampean kabir. Mak bisa sampai seksa ngaji ya. Kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Kita dulu di dunia itu selalu memerintahkan kebaikan, namun saya tidak pernah melakukan. Dan kita selalu mencegah kemungkaran, namun saya yang selalu melanggar pertama. Are mongku ibarat santri pengurus yang membuat undang-undang dan pengurus yang mengawali pelanggaran. Dilarang berpacar-pacaran, laki ben bini. Ternyata pengurusnya punya hubungan. Pengurusnya yang di situ punya pacar. Di hubungan status ilegal.
Lah niki pagi nang hari kiamat, iya nggak ada contoh lah kan. Pengurus itu nanti yang berkeliling, nanti para santri niki pagi gerombolan, ini kan ini contoh gambaran saja. Artinya berarti makin kode sek nang neraka kianya, ya ndak kan. Are padane pengurus nika iyo pagi santri nika berkeliling. Lah, kata ruwa pengurus lambe. Serang mekerang biasa nah. Saya biasa naman abe ni keteroba acarna langsung ipantelikin biasa. Beh, mapas esek sengak ria. Akhirnya malaikat yang berbicara. Iyalah mbak sok masuk aja pengurus ya. Aku beri aturan tanda tangan ya magaya. Ternyata NTB aja saya melanggar. Dan ini sama dengan di kaki. Ini ancaman bagi para kiai, para ustadz, para guru dan para muallimin, setiap orang yang mengajar ilmu. Nah, dari ini dua ancaman ini tentunya kita bertrauma karena untuk menjadi orang alim itu bertrauma. Tapi tetap saya sampaikan wahadal wa'id. Ancaman ini sampai jadi ngakin kitab malaikul ini kata iko cabai kebai. Innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah. Bisa terjadi siksa ini untuk orang-orang yang mengajak ke jalan Allah ala niatid dunia. Ngajak nikah pancen niatan duniawi. Engkau nyoro orang, ya pernah karena pancen kau bejer. Engkau mentek bejer renjang kau tak nyoro orang kebagusan. Atau saya itu menjadi guru agar saya terhormat di mata manusia, agar saya dipandang orang yang mulia berwibawa. Itu kan untuk kepentingan duniawi. Dan inilah ancaman ini untuk orang yang semacam itu. Gitu maksudnya. Wa yahussu 'alal khairi wa huwa musirrun 'ala tarkih. Dia selalu memberikan suntikan semangat kepada orang untuk melakukan kebaikan sementara dirinya istiqomah. Musirrun itu terus-terusan karena istiqomah melanggar aturan yang sudah ia tetapkan melalui lesannya. Wah, tidak ada niatan untuk berubah, tidak ada. Pancen dia istiqomah melanggar apa yang sudah keluar dari lesannya sendiri. Wa yuhadziru minasyarri wa huwa musirrun ala fi'lih. Dan dia selalu menakut-nakuti manusia. Sehingga lah sekejap akik bulan pasah, kaki kudu pasah, mentak pasah etonoh ineng neraka misalkan. Ternyata dirinya itu dari awal Ramadan sudah niat tarkus siam. Saya niat selain kapi nawaitu soma godin an adai fardhi syahri. Ben nawaitu tak bahasa lagu misalkan sampai sebulan. Itu pancen ikan niat kan. Pancen istiqomah untuk meninggalkan perintah itu. Riya'an wa sum'atan, dan setiap beramal dia selalu pamer agar disanjung, dipuji, dapat nilai dari banyak manusia, wasum'atan, dan agar prestasinya banyak didengar oleh orang. Jadi orang inilah nanti ketika melakukan kebaikan arupa ilmu, kemudian dia itu melanggar, pasti bakal dapat siksa dua tadi itu. Akan tetapi fa'amma man yad'u ila babillah, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, wa huwa ma'adzalika yalumu nafsah. Di samping itu orang tersebut selalu mencaci maki nafsunya, artinya selalu menghinakan nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya. Wa yanhaha 'anit taksir, dan dia selalu mencegah hawa nafsunya dari keteledoran. Wa yahussuha 'ala tasmir, dan selalu memberikan suntikan semangat kepada nafsunya agar senantiasa melakukan kebaikan. Walaupun terdapat zallah, dia itu maksiat, paham nggih? Dalam satu waktu dia tidak mampu mengamalkan ilmu karena pancen aben tak mampu ala ben nafsu, maka bukan untuk orang semacam itu. Kenapa? Karena aben nika pancen di tujuan bagus kana. Cuman aben nika pun tak mampu ala ben nafsu.
Karena apa? Karena sifat insaniyahnya yang lebih menonjol. Itu syahwatnya yang lebih besar daripada akalnya. Lah orang nikah men parengen salah ben pengiran, parengen lopah. Nikah men pikir lebih dalam, bukan karena diniatkan itu kesalahan. Maka semua kesalahan dan lupa itu menjadi ciri khas istimewa manusia. Menunjukkan cek guleben sampean ini beni nabi kan. Men parengen salah. Tapi cek niat, paham maksudnya? Orang geger berniat megeger itu tak ada. Orang tebrengkak bi pancen nempak beto ada tak ada. Orang di situ nabrak ben pancen nabrak akiabe ini kita apa? Tak ada. Man bener-bener sah di situ kemudian takdir keleroh ben pengiran, takdir dosa atau takdir maksiat. Kemudian dia selalu menyalahkan dirinya karena telah teledor, karena telah maksiat, kemudian tobat ke pengiran. Bukan itulah orang yang buruk. Orang seburuk nikah, orang sepancen niatan istiqomah melanggar syariat. Atau bahwa kita istiqomah niat melanggar syariat. Ada satu kasus dalam fikih dulu kalau sampean ingat. Ajeling aurat karena tanpa sengaja dan selintas memandang itu hukumnya maksiat apa tidak? Ambian ntar ngabuburit karena untuk mencari malam, jangan katakan nyari malam. Depak nang lampu merah tempe ternyata beda aurat muka. Aurat muka nang kirembung atau benang di sedin sampean ketika melihat selintas karena padang beda aurat sampean pas tak jeling boleh aja termasuk sodakoh. Artinya itu bonus untuk sampean benih sodakoh secara syar'i kan. Artinya itu bonus ini kawan ki. Doki pas sampean demah hari sore nyari sodakoh. Enggak, itu maksud bonus ini. Takut salah pahamin benar. Itu catatannya berarti sampean takdir ngelerek sesuatu yang diharamkan tapi tidak diniati sampean. Maka sampean memalingkan wajah itu bagus. Beda kasus jika demikian. Mak beda aurat. Apa kurma tak pati jelas. Lah kemudian pas sampean ki atau boleh kurang abid pas atau boleh terus lagi. Kalau ini sudah al-iqo artinya menjatuhkan diri ke dalam maksiat. Anik saya kocak guru saya ngebela perkara bener, perkara bagus, kemudian tak bisa ngamalkan. Bukan tak bisa, memang tidak ingin mengamalkan ilmu akan disiksa semacam tadi. Beda kasus jika dirinya memang tidak mampu untuk mengamalkan, tapi ada dorongan dalam hati untuk selalu berusaha bisa mengamalkan. Repeat kan? Faham maksudnya? Pada bikinlah karuan, contohnya labu bi bu melabu, tetabrak bi bak metetabrak, ya kan? Keker bi mekeker, itu tak ada. Makanya sholat dalam fikih di waktu karohah, waktu yang makruh, jika tidak diniati pancen te saja apa jeng nang bektonika karena la pancen kepepet itu tidak masalah. Tapi jika kamu pancen niati, bahasanya kalau dalam fikih ya taharro, kamu memang bersungguh-sungguh dari pagi ingin mengkodok sholat di waktu makruh, maka hukum sholatnya di situ haram. Apalagi niatannya menentang Rasulullah, maka lebih besar lagi dosanya. Itu gara-gara saja. Perkara ini kan masalah saja bente saja. Gitu ki. Pon. Berarti ini ada sedikit pencerahan bagi kita. Artinya kita hidup nih usaha untuk ditereng bagus senajan
dalam setiap proses kita selalu jatuh, jangan sampai berhenti di sana. Kita semua tahu kullu bani adam khata'un, setiap anak manusia itu punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, ben segus-bagus orang yang salah nika orang se at-tawwabun. Orang tawwab itu segot mubalaghah kana. Segot mubalaghah itu maknanya lil kasrah, banyak. Tawwab itu sering kembali ke pangeran, berarti kata-kata sering jatuh, sering bangkit. Orang men sering jaga berarti sering labu. Men sering abali berarti sering tersesat. Berarti tidak menafikan orang yang ngelakonin maksiat, kemudian dia itu tobat, kemudian ada peluang lagi untuk maksiat, itu ada kemungkinan. Tapi tetap hati harus tetap usaha dengan semampunya untuk merubah diri setiap waktunya lebih baik lagi. Pun wa rubbama qalah, lan terkadang dawuh sapa alqailu wong kang dawuh mimman saking wong layak kiluh. Ini bukan dawuh berarti karena layak kiluh ini. Wa rubbama qalah, lan terkadang ngucap. Iya kenging juga asline kena maknane bantah re kenging asline. Karena sifatin layak kilo, tidak punya akal. Lebih kasar boleh wa rubbama qala, lan terkadang bacot. Ya kenging juga. Sapa alqailu wong kang ngucap, itu pun kasar pun. Mimman saking wong layak kilo kang ora duweni akal sapa man. Ngucap al-kutubu utawi piro-piro kitab iku kasiratun kang akeh. Wa fiha lan iku ing dalem al-kutub gunyatun utawi kecukupan, wa kifayatun tegese kecukupan. Wala faidata lan ora ono faidah iku maujud fi tasnifil kutubi ing dalem ngarang piro-piro kitab fi hadaz zamani ing dalem ikilah zaman. Fahadal qailu moko utawi ikilah wong kang ngucap iku in asoba, lamun mekenani bener. Iku in asoba lamun mekenani bener sapa alqail fi qaulihi ing dalem ucapane alqail rupane inna fil kutubi gunyatan, lafat inna fil kutubi gunyah wa kifayah. Wa kifayah tadi itu faqad akhta'a, moko teman-teman luput sapa alqail fi qaulihi ing dalam ucapane alqail rupane la faidata lit tasnifi fi hadzal zaman. Lafat la faidata lit tasnif fi hadzal zaman li anna lil qulubi krana sak temene iku kaduwe pira-pira ati mailan ono kecondongan. Mailan ono kecondongan, bukan milan. Kalau mil itu mil ukuran jarak, kalau mailan itu miring atau condong. Bihukmil jibillati kelawan hukum kewatekan. Bihukmil jibillati kelawan hukum kewatekan ila kulli jadidin maring saben-saben perkara kang anyar. Wa aidan lan halemaneh fallahu maka utawi Allah iku yuntiku ngucapaken sapa Allah atau paring pengucap sapa Allah ulama kulli zamanin ing ulamae saben-saben mangsa, ing ulamae saben-saben mangsa bima kelawan barang yuwafiku kang nocoki apa ma ahlahu ing ahline zamanin, ahlahu ing ahline zamanin wattasonifu utawi piro-piro karangan. Karangan yang dimaksud ya karangan kitab, susunan kitab yang dibentuk atau diproduksi oleh ya setiap orang. Benih karangan seberitase iku tablugu tumeka apa at-tasonif al-amakina ing piro-piro panggonan al-ba'idata kang adoh wa tabqa lan tetep apa al-at-tasonif
wa tabaqalan tetep opo at-tasonif ba'da mautil alimi ing dalam sawise matine wong kang alim. Fayahsulu moko hasil lahu kadwe al-alim bidzalika kelawan mengkono-mengkono at-tasonif hasil opo fadlu nasril ilmi keutamaane nyebaraken ilmu. Opo fadlu nasril ilmi keutamaane nyebaraken ilmu. Wa yuktabu lan den tulis sapa al-alim mualliman ing wong kang mulang da'iyan tur kang ngajak ilallahi maring Gusti Allah fi qabrihi ing dalam kuburane al-alim kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku an'asa lamun menyegarkan sapa man lisanahu ing lesane man hakon ing perkara kang hak ya'malu kang ngamal bihi kelawan hakon ya'malu kang ngamal bihi kelawan hakon sapa man wong ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise man yang depan man an'asa ba'dahu kang tetep ing dalam sakwise man an'asa. Apa itu kena? Ujriya moko den lakokaken. Ujriya moko den lakokaken alaihi ngatasé mam ba'dahu. Ini alaihi ngatasé man an'asa. Alaihi ngatasé man an'asa opo ajruhu ganjarane man ba'dahu apa ajruhu ganjarane man ba'dahu ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Ini juga disinggung oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya terkadang di zaman sekarang ada orang yang berkomentar begini kan, sampai disebut man la yaqilu, orang yang tak punya akal. Inna fil kutubi gunyah. Ini al kutubu kasiratun wa fiha gunyatun wa kifayah. Kitab-kitab itu sudah banyak. Ada beberapa orang yang saya komentar kayak gini. Kitab lebih banyak. Wa fiha gunyatun wa kifayah. Dan di kitab-kitab yang sudah banyak itu sudah cukup lah, tidak perlu ngarang kitab lagi. Di zaman sekarang itu tidak ada faidah terkait penyusunan dan pembuatan kitab-kitab yang baru. Tak ada gunanya. Jika ada orang saya komentar yang demikian. Maka jawaban beliau, kenapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad maki ngarang kitab? Padahal sudah banyak yang ngeritik di sini. Apa gunanya ngarang kitab? Wong kitab ulama sudah banyak itu. Fahadal qail in asaba fi qawli inna fil kutubi gunyatan wa kifayah. Walaupun orang tersebut itu benar dalam perkataannya bahwa di zaman sekarang itu memang sudah banyak kitab, tapi dia keliru. Kelirunya di nomor 2, kalimat yang kedua, yaitu la faidata lit tasnifi fi hadzal zaman. Tidak ada gunanya mengarang kitab di zaman ini. Padahal perlu kau ingin li'anna lil qulubi mailan bi hukmil jibillati ila kulli jadidin. Ini kaidah. Setiap hati itu memiliki kecenderungan terhadap tabiat, cenderung pada sesuatu yang baru. Ini sifat hati. Jadi sampean nika jek geton umpama satu saat sampean paringin bareng, kemudian sampean bosen, ngele kese anyar. Nika pun sifat ateh. Lah anapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nika ngarang kitab di zamannya? Padahal sebelum beliau itu sudah banyak ulama yang mengarang kitab. Dan itu sudah cukup jika dipelajari. Karena siapa tahu kelaban kemunculan kitab baru karangan beliau, para santri lebih minat. Karena santri ini kan manusia kan,
manusia nikah lebih cenderung ke perkara yang baru. Semua orang itu tabiat, bawaan secara fitrahnya manusia, hatinya itu lebih senang ke perkara yang baru. Senajan secara hakikat perkara baru itu sama-sama saja. Makanya apa kita heran jika banyak ulama fikih mengarang satu kitab, kemudian ada ulama yang lain mengarang juga dalam bab yang sama, pembahasan sama, kesimpulan yang sama. Ada Fathul Qorib di sana, bandingannya di situ Kifayatul Akhyar, ada Al-Bajuri, ada Tausyih Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in, ada Nihayatuz Zain, ada Tarsyihul Mustafidin. Itu banyak, semuanya sama pembahasannya. Zaman sholat 5 waktu hukum wajib, tapi makin ngarang kitab. Siapa tahu kita tidak senang Fathul Qorib, tapi lebih cenderung ke Kifayatul Akhyar. Faham maksudnya? Contoh saya gampang. Penceramah saya bahas saya pada kan, kebir pada. Mentak keng kebagusan, nikah oleh keuntungan, ya keburukan oleh kecelakaan. Mentak surga neraka, jangan santai. Mentak surga neraka, mentak untung celaka. Dua aja teh mana nak? Sahabat bisa ceramah lah kan? Tungguan deh. Menengelakonin bagus, ya pasti untung. Menengelakonin perkara setah bagus, pasti celaka. Di mana-mana pengajian itu temanya. Tapi setiap orang itu punya karakter, kecenderungan hati yang beda-beda. Mon kok senengan kekerua lebih gahar, cara penyampaiannya di situ tegas, lu tidak ketondu. Menjan situ nang jeng kok senengan sesitu ngelu agak jeng melolo. Arapa? Mon se kerang gelu, abo pacit ngecit ruang. Semalam tak ngitu tedung gara-gara antar ke pengajian lagi aja. Misalkan, senjan situ nang nyamanan sebiasa dan sedeng. Jadi ntar ke saya tegas sarah, abah pecupak kemian melolo misalkan, saking takon. Entar ke saya lembut melolo di situ, banyak kajian pas beni pengajian pas stand up komedi pas misalkan. Entar saya biasa. Itu kecenderungan hati masing-masing. Walaupun temanya sama, tapi sesuatu yang baru yang lainnya itu. Gitu ya. Leni kata Junah Habib Abdullah bin Alwi ngarang kitab nih kan, siapa tahu terbukti betul sekarang sampean ngaji makin baju kitab beliau baju. Bahkan ada sebagian santri yang mungkin senang sarang kalau ke kitab itu daripada yang satunya. Ada ndak yang semacam itu? Makin kan pengajiannya 2 kitab, ada komik dengan risalah. Mungkin ada yang cenderung nyamanan risalah kan? Boleh sih ngocak nyamanan komik utugian. Dan ini hati kan. Lah satu saat sampean misalkan selaki ndik bini sebini ndik laki pas bosan di kapon biasa tak usah tersinggung. Tekuk muan selaki ya bosan kaki kangko lah. Bosan kaki lah. Iya bosan manjen. Ini pancen lah pakun. Ya cek sangking pakening edit itu muan nah misalkan kelakuna alis sebedebaban merepat misalkan. Erong kali ke ayat tas kedai misalkan kan tak bosan kan, ada perubahan. Oh berarti man bosan ke kita cinta, apa hubungannya bosan dan cinta? Tidak ada. Lah pemapanin, nah apa bil pemapanin men kandi sampean pakun je perkara semapan pakun bosan sampean. Ngasih hobi dereh misalkan apa ada santri saya hobi dereh engkau terus tahu kan di mapol lah sampean tak bosan gitu aja. Iya kan, ngariborin ki osom lajengan seolah-olah dalam pikirannya hanya layangan semata itu. Ada makinlah selamat tinggal itu semuanya bosan. King mantar kitab mantar tak bosan senajan benar pon itu alasannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian yang kedua nikah Allah selalu memberikan kesempatan terhadap ulama setiap zaman
menggunakan bahasa mereka yang sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Makanya pengiran ini kan ngutus ulama sesuai zamannya. Mendimin badah ke Haji Abdul Hamid Pasuruan itu di zaman beliau. Sampean ndak boleh punya cita-cita cuk sangking Ki Hamid pe mangken odi kok ngaji ke Ki Hamid. Itu di zaman Ki Hamid. Jahatan benih sampean generasinya. Ki Khalil Bangkalan cuk saking pakun odi mangken Ki Khalil engko terungap dia Ki Khalil. Itu mimpi sampean. Beliau itu diutus panjen sareng Gusti Allah untuk nasrul ilmi di zamannya dan ahlus zamannya. Generasi di masa beliau santrina ya lem-lem tambah ke bebe tambah cerkacer gitu ya. Tambah ke bebe tambah nggak mungkin ya kayak gitu kan. Sesuai dengan perkembangan zaman. Mendimin kiai-kiai lambek nikah jelas aki dalam ngajin tak pernah bahas TikTok, YouTube misalkan. Ya memang tidak ada aplikasi itu. HP tidak ada. Mungkin pada kiai bahas masalah media sosial. Ya jangan heran karena memang zamannya. Itu ki. La nasrul ilmi di zaman sekarang ni kebanyak celana. Menceman lambak itu bitasnif kelaban ngarang kitab, menmangken di situ kelaban update status. Kata-kata bijak dari santri. Tetap bersabarlah. Karena sabar itu walaupun pahit tetap akan menghasilkan ketenangan dalam jiwa. Itu sudah jadi ilmu kan? Dan bisa menyebar luas itu. Siapapun yang membaca kemudian melahirkan perubahan pada dirinya, perubahan semapan, sampean ketampasan genjeran. Dan ini kejaman mangke. Cereng nih kaki zaman Habib Abdullah. Kitab ini sampai sekarang dipelajari kan? Apalagi media sampean ngupload sesuatu, lagi orang Amerika itu bisa. Gitu ki? Pon. Wa yuktabu mu'alliman da'iyan ila Allah fi qabrihi kama qala ila akhirih wallahu a'lam bishawab al-fatihah.